Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari Paskibraka dilarang pakai jilbab dikecam masyarakat terlebih anggota DPR dan Majelis Ulama Indonesia. 2 hari lagi pengibaran bendera merah putih di ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Pasukan pengibar bendera sudah melakukan latihan pengibaran bendera merah putih sampai beberapa hari. Sebelum mengikuti pasukan pengibaran bendera tersebut, sudah membaca aturan yang berlaku dan setelah dibaca aturan-aturannya ada disebut tidak boleh pakai jilbab, tetapi semua peserta seleksi dan lulus menjadi pengibar bendera merah putih dan yang setuju menandatangani surat dengan bermeterai. Sebelum acara resmi dilakukan, BPIP minta jilbabnya dibuka agar seragam semuanya dengan yang lain. Dilarangnya para wanita pengibar bendera merah putih menggunakan jilbab berakibat banyaknya kritikan dari masyarakat, terlebih datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dilarangnya pakai jilbab wanita pengibar bendera merah putih bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kami, larangan menggunakan jilbab dalam pengibaran bendera merah putih sudah benar, karena menyelenggarakan pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati tanggal 17 Agustus tahun 2024 di ibu kota negara Pasir Penajam, Kalimantan Timur sebagai acara negara, sebagai perwujudan negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau hukum tertinggi dari semua lembaga negara, atau hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan. Apalagi ada diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan semua keenam agama tersebut sama kedudukannya di muka hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tepat, tidak boleh pakai jilbab untuk keseragaman bersama. Kalau mengikuti pernyataan Majelis Ulama yang dilandasi sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya semua pengibar bendera bisa menggunakan jilbab, demikian juga yang beragama yang lain bisa menggunakan ciri-ciri khas agamanya masing-masing. Adanya agama Kristen, ciri-ciri khasnya salib dan yang lainnya, sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga tidak ada keseragaman pengibar bendera merah putih tersebut. Melihat kritikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, perlu dicurigai rasa nasionalismenya sebagai wakil rakyat seakan menggiring masyarakat yang menyimpang dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menuju politik identitas yang berkeinginan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seharusnya mengikuti langkah BPIP menegakkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kelihatannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat kurang menyadari bahwa negara Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara hukum. Semua kegiatan sudah diatur. Bila negara Indonesia sebagai negara Islam, tepatlah semua pengibar bendera merah putih menggunakan jilbab semua. Tetapi karena negara Indonesia sebagai negara hukum, semua pakaian pengibar bendera, baik warnanya pakaian, ikat pinggang, modelnya,
model pakaiannya, sepatu, dan logo-logo yang dipakai harus seragam semua sebagai perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluhan pengibar bendera merah putih dilarang pakai jilbab, padahal aturannya sudah ada diatur tidak menggunakan jilbab. Sepertinya pengibar bendera tersebut asal membaca aturannya tanpa melihat isinya secara mendalam. Pikirannya yang penting diterima sebagai pengibar bendera merah putih. Kalau tidak disetujui isinya, tidak boleh memakai jilbab, jangan ikut mendaftar jadi pengibar bendera merah putih. Sama juga menodai atau merusak penyelenggaraan pengibaran bendera merah putih tersebut. Apalagi saya heran, di Indonesia umat muslim seperti diharuskan pakai jilbab, dan pernah melihat videonya di YouTube bahwa wanita di Mesir dilarang menggunakan jilbab dengan alasan jilbab itu kebudayaan orang Israel, terutama yang beragama Katolik. Padahal pada umumnya negara Arab yang beragama Islam, terlebih negara Iran, Palestina, Yaman, tidak senang dengan Israel. Tidak sejalan dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia menyatakan membaca aturan pengibaran bendera merah putih tersebut masuk perbuatan tekanan. Diduga tidak mungkin BPIP melakukan pemaksaan, banyak yang berkeinginan untuk mengikutinya. Majelis Ulama Indonesia sering bertindak diskriminatif. Kalau masalah melarang menggunakan jilbab, banyak kritikannya sampai minta menyalahkan pimpinannya dan menghimbau lembaga BPIP dibubarkan saja. Tetapi kalau banyak pembakaran gereja, pembubaran sedang beribadah, umat Kristen melakukan pemukulan oleh umat Muslim kepada wanita mahasiswa Universitas Pamulang beserta dua rosario tersebut, Majelis Ulama Indonesia tidak berbuat sama sekali, pura-pura tidak tahu kejadian tersebut. Seharusnya lebih tepat Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Seharusnya Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi bersuara agar masyarakat, terlebih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Ulama Indonesia, tahu tindakan siapa yang benar antara pengkritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau BPIP. Diharapkan jangan sampai takut menyatakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ada tudingan Presiden Joko Widodo sebagai penakut. Menurut pandangan kami, pihak BPIP yang benar tidak boleh menggunakan jilbab sebagai pelaku pengibaran bendera merah putih, dan yang mengkritik tersebut terlebih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Ulama Indonesia dihidupkan lagi penataran P4 seperti dulu lagi, karena sudah banyak kurang paham bernegara dan banyak sekarang warga masyarakat tidak ingat kelima Pancasila tersebut. Akhirnya terjadi seperti sekarang ini, di mana pihak BPIP sudah benar bertindak sesuai aturan yang berlaku yang dilandaskan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi masih ada saja yang menyalahkannya, terlebih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Ulama Indonesia yang kritikannya seakan mengarah kepada politik identitas yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa semua agama yang diakui negara sama kedudukannya di muka hukum. Tidak boleh alasan mayoritas bisa menggunakan jilbab untuk pelaku pengibaran bendera merah putih tersebut, sedangkan kelompok minoritas seakan tidak penting. Karena semua bangsa Indonesia ikut memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia tanpa melihat agamanya. Harapan saya mendukung tindakan BPIP tidak memperbolehkan pakai jilbab dalam pengibaran bendera merah putih dan menyarankan menghidupkan lagi penataran P4
agar masyarakat menyadari kehidupan bernegara berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.